Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini rupanya kita harus bersyukur dan berterima kasih kembali kepada Allah karena malam ini kita masih diizin oleh Allah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di siang hari pada siang hari nanti. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan sholat nanti kita lanjut dengan sholat tarawih bersama. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita juga masih kesempatan dan izin oleh Allah untuk memberikan kepada kewajiban kita di bulan suci Ramadan nanti sampai dengan akhir dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu, kami teringat sebuah hadis Nabi di mana hadis ini sangat pendek sekali. Dan hadis ini menjelaskan siapa sebenarnya saudara setan. Jadi setan itu selama ini kita dengarkan mungkin berteman dengan setan gitu ya. Nah, hadis ini menjelaskan saudaranya setan. Dan yang paling ngeri lagi ternyata kita semua setiap hari itu tanpa sadar melakukan tanda-tanda itu. Hadisnya insyaallah yang berbunyi, innal mubaddilina kana ikhwanus syayatin. Sesungguhnya sifat yang memubazirkan, menyia-nyiakan sesuatu yang masih bermanfaat, sesungguhnya dia saudara setan. Bukan teman setan, saudaranya setan. Karena ikhwanus syayatin. Di antaranya kita sering tidak merasakan, suka menyia-nyiakan sesuatu yang bermanfaat. Contoh yang kecil, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebenarnya tidak boleh. Sebagai contoh, waktu kita berwudu, kita buka keran. Itu sebenarnya keran itu dibuka sedikit sudah cukup untuk kita berwudu. Tapi kita lihat masih banyak saudara kita yang membuka keran itu dibuka hampir jos itu airnya. Kadang-kadang teman sebelahnya itu cipratan. Nah, itu kan banyak air yang terbuang percuma, sia-sia. Itu namanya memubazirkan sesuatu yang sebenarnya masih bermanfaat, tapi kita buang begitu saja tanpa merasa salah, tanpa merasa dosa. Ya mungkin ini jarang ya guys semuanya, tapi pasti dilarang hal itu. Ada lagi sebuah contoh yang kecil sekali, tapi hampir kita semua melakukan tanpa sadar. Biasanya kalau kita makan sewu, kita pasti atau hampir pasti menyisakan nasi beberapa butir di piring. Gitu bagi. Apakah kita kalau makan mesti nasinya habis bersih? Enak, siap-siap bersih. Rata-rata tidak semuanya, tidak semuanya rata-rata. Kita masih menyisakan nasi yang ada di piring. Ternyata korelasinya luar biasa. Dan hadiahnya kalau kita melakukan itu
kita dicap oleh Kanjeng Nabi sebagai saudaranya setan. Saya teringat pesan moral dari seorang pengamat makanan sekaligus penasihat petani Indonesia. Beliau Profesor Danu Surono. Sebuah pertemuan ilmiah seminar, beliau menyatakan beliau sangat prihatin melihat kebiasaan orang-orang sekarang di mana kalau waktu makan itu selalu menyisakan makanannya sendiri. Apalagi di restoran, di kafe, bahkan kadang-kadang kayak semacam menjadi tren gitu ya. Kalau dihabiskan oleh orang rakus gitu ya, sehingga gayanya itu tidak dihabiskan. Nah seharusnya kalau memang tidak habis itu sebaiknya ya waktu mengambil itu ya diperkirakan kira-kira tengah. Kalau tidak habis ya jangan ambil terlalu banyak. Ajaran Islam seperti itu. Dia mengatakan kalau kita menyisakan satu butir nasi setiap makan, satu butir nasi itu sama dengan satu butir beras. Seandainya masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta yang makan nasi 200 juta saja, satu butir nasi kali 200 juta itu terkumpul 4 ton atau 4.000 kilogram nasi atau beras kita buang sia-sia. Kalau setiap kita makan meninggalkan menyisakan 10 butir nasi, 10 butir nasi itu sudah sampai separuh sendok, seperempat sendok pun kadang-kadang lebih dari 10 biji saya menghitungnya. Kalau setiap kita makan menyisakan 10 butir nasi, berarti kali 200 juta sama dengan 40 ton. Kalau kita makan 3 kali sama dengan 120 ton. Setiap hari nasi kita buang sia-sia. Di sisi yang lain karena kita yang ada di pedalaman mungkin makannya masih 1 kali 2 kali. Sementara kita yang katanya orang modern, yang katanya sudah Islam, ternyata sikap kita masih begitu. Dan ini diancam oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang suka menyia-nyiakan sesuatu yang paling bermanfaat, memubazirkan sesuatu yang masih bermanfaat, capnya itu adalah sebagai saudara setan. Dan saudara setan yang jelaslah setan tetap ada di neraka. Kita pun juga tidak mau dicap sebagai setan. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, monggo kita introspeksi masing-masing. Itu dari kacamata mubazir. Kalau kita lihat perspektif yang lain, Allah itu sangat sayang dengan kita. Kita diberi makan nasi karena kita kesukaan kita nasi gitu. Allah memberikan kita makan nasi, dan nasi itu juga tidak ujuk-ujuk berupa nasi bukan kita ya. Nasi itu berasal dari beras, beras berasal dari gabah, gabah berasal dari sawah, sawah berasal dari petani. Sehingga Allah rela menciptakan komunitas petani hanya sekedar untuk menutup kebutuhan kita yang makan ini. Tidak hanya sampai di situ, Allah rela menciptakan komunitas konglomerat yang bikin pabrik baja. Oh, nah di pabrik baja dari sebuah nasi. Pabrik baja itu nanti bisa dibuat untuk bikin mobil trek yang mengangkut beras dari desa ke kota. Baja itu bisa dibuat untuk kapal, sehingga kalau kita impor beras dari Thailand bisa sampai di sini. Kalau dinaikkan pesawat mahal, gitu oke? Tidak hanya sampai di situ, Allah menciptakan konglomerat untuk menciptakan pabrik
pabrik jikong, pabrik kompor, pabrik piring, pabrik sendok, pabrik LPG. Berapa juta manusia yang bekerja di sana? Hanya sekedar kita supaya bisa makan nasi, kata Gusti Allah seperti itu. Oleh karena itu, ternyata nikmat satu butir nasi itu luar biasa harganya. Makanya kemarin Yai Mandori dalam Imam Traweh itu membaca surat Ar-Rahman gitu. Kata-kata fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Itu sampai 31 kali dalam satu surat. Belum surat-surat yang lain. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Ini saya mungkin karena kita tidak pernah mendengar pencerahan-pencerahan, ada pengajian kita tidak pernah ikut, sehingga hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan agama kita tidak tahu. Yang kita tonton hanya sinetron, Korea, macam-macam, HP, TikTok, Facebook, sehingga pengetahuan tentang agama kita sangat kurang. Sehingga pantas kalau Kanjeng Nabi, pada siapa yang katakanlah sebagai contoh kita membuang 10 butir nasi kali satu hari 120 ton kali 1 tahun berapa? Yang anehnya kita membuang 1 butir nasi, 10 butir nasi tidak pernah merasa salah. Padahal Gusti Allah begitu ruwetnya tadi menciptakan sebuah nasi sampai di depan kita. Itulah keindahan ajaran Islam. Sehingga makanya di dalam Islam itu ada perintah kita supaya betul-betul supaya kita menuntut ilmu dari lahir sampai mati, di antaranya seperti ini biar tahu. Selama ini mungkin dia tidak tahu, tidak apa-apa, tapi kalau sudah tahu harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang mungkin perlu kami sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Ancaman dari Nabi bagi orang yang suka membangkitkan sesuatu yang masih bermanfaat itu dicap sebagai saudaranya setan, dan kita tidak mau. Oleh karena itu bisa cerita ini jangan diulang. Dan insya Allah berikutnya akan disampaikan cara makan yang salah bisa masuk neraka. Ada kaitannya dengan kumpul tadi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.